Di antara para muhibin yang saya tayangkan di sini, yang bertaubat, ini yang paling tajam, ini yang paling keras, ini yang paling menusuk klan Ba'alawi. Dan satu lagi, ini yang paling berpotensi besar mentransfer kesadaran kepada seluruh muhibin, membungkam mulut Hanif, Rizik, Bahar, Taufik Al-Sagab. Gila. Hanya ini kuncinya. Buka pikiran Anda, lalu Anda akan menemukan secercah cahaya kebenaran, lalu Anda akan masuk di sana. Coba dengarkan ya, dengarkan sama-sama nih. Sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayo kita sama-sama untuk terlibat mencerdaskan umat, bukan malah umat dibodoh-bodohkan atau dibodoh-bodohi. Alhamdulillah saya bertaubat dari muhibin setelah belasan tahun menjadi muhibin, dan sekarang saya sadar dan bertaubat. Dan saya akan berbicara beberapa hal, semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya, termasuk bagi para muhibin yang masih mencintai dan membela mati-matian para imigran Yaman atau yang disebut dengan Ba'alawi atau dengan habaib yang ada di Indonesia. Sahabat, kita sudah mafhum semuanya, bahkan ini berlangsung sudah 100 tahun lebih lah, 145 tahun lebih. Cuma mulai boomingnya tentang habaib itu semenjak kemunculannya Front Pembela Islam, ya, yang dibawa oleh Rizik Syihab. Kenapa saya sebut Rizik Syihab, nggak pakai Habib Rizik Syihab atau doktor atau profesor? Karena kan ini ajaran beliau sendiri. Beliau di saat Al-Kaburi ke Arab, ke Mekah selama 3 tahun kurang lebih, kan dia bikin statement seperti ini: sebarkan ya, apabila ada dari kaum, ya maksudnya pribumi, tokoh-tokoh nasionalis yang punya gelar jangan dipakai gelarnya, profesor jangan dipakai profesornya, kiai haji jangan dipakai kiai hajinya, apapun titel jabatannya jangan disebutkan, langsung aja panggil nama. Bahkan diinstruksikan harus diadu domba antara mereka, nasionalis dan fundamentalis. Jadi saya nyebut Rizik Syihab kenapa nggak pakai Habib atau dokter, karena ini ajaran mereka, itu hakikatnya mereka, licik ya. Itu yang saya temukan fakta di lapangan. Kenapa saya semakin mantap dan yakin bertaubat dan lebih memilih untuk bersama berjuang dengan Laskar Sabilillah dan PWI, ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, karena saya melihat faktor apa yang terjadi di lapangan. Saya terus terang belum pernah membaca tulisannya Kiai Imaduddin, ya, tentang tesis tersebut. Saya jujur gak pernah baca. Cuma saya tahu bahwa polemik nasab ini mencuat dan selalu masuk ke beranda. Akhirnya saya penasaran apa yang terjadi dengan polemik nasab ini, ya. Saya akhirnya cross check dan melek melihat kenyataan dan fakta. Kenapa pribumi sampai bergerak masif seperti itu? Ada apa gerangan? Ternyata saya menemukan, kan mereka di framing, di labeli sebagai habaib itu duriah Nabi. Yang saya ketahui, duriah Nabi itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki karakter sadidul haya wa tawadu. Itu begitu sahabat, berarti tutur katanya harus lemah lembut, ya. Bagaimana kan tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selalu menyejukkan, memberikan hikmah, memberikan pelajaran yang baik dan positif. Dan ternyata saya mengecek di lapangan apa yang terjadi di saat polemik nasab ini mencuat. Kata-kata yang keluar dari mereka yang mengaku sebagai duriah Nabi, apa yang terjadi? Habib Syekh Begab bilangnya curut, ya, krocok-krocok. Itu kepada pribumiku seperti itu, ya. Yang selanjutnya itu Bahar Semit, ada yang bilang di media sosial Bahar Demit, nah. Apa yang dia bilang waktu di Madura? Menganjing-anjingkan kiai, membabi-babikan kiai. Kok seperti itu duriah Nabi mulutnya? Jauh sekali dari karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat fakta, ya, yang ada dan beredar di sosial media. Apa yang keluar dari mulutnya Rizik Syihab sebelum ini polemik nasab ini mencuat? Menghina Gus Dur, ya, membutakan matanya, buta hatinya, sampai seperti itu ya. Apakah itu betul sebagai duriah Nabi? Coba ini pakai akal waras. Karena jangan sampai kita mengikuti dan mencari suri tauladan yang jauh dari Rasulullah SAW, akhlak dan tabiat karakternya. Terus Rizik Syihab bilang bahwa presiden adalah Dajjal, istananya istana iblis, menteri agamanya Dajjal. Kok seperti itu duriah Nabi? Astagfirullahaladzim. Jauh dari karakter dan tabiat watak Rasulullah SAW sebagai akhlakul karimah, suri tauladan yang baik, yang sangat baik. Sedangkan Rasulullah itu kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jauh, nggak ada belas kasihan dari mereka. Kasih sayangnya nggak ada yang nampak.
di saat mereka disulut oleh polemik nasab seperti ini, seolah-olah mereka anti kritik, seolah-olah mereka ini memposisikan seperti Nabi yang nggak boleh dikritik, sedangkan Nabi nggak seperti itu. Ayo lihat yang di Jawa itu di Solo, siapa novelnya, novel, ya, yang mengkritik Habib kan disamakan dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Apakah seperti itu karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang saya temukan, yang beredar bahwa yang dinisbatkan, yang saya ketahui sebelum saya taubat, Duriah Rasul itu ada Syarif, ada Sayyid, ada Habib. Itu yang saya ketahui, ya. Kalau di Sunda atau misalkan di Pulau Jawa atau di Indonesia, karena sudah berakulturasi dengan masyarakat, jadi berubah Sayyid atau Syarifnya. Ada yang bergerak Aceh, ada yang bergerak Tubagus, ada yang bergerak Lora, ada yang bergerak lain-lain di setiap wilayah. Itu berbeda-beda. Itu juga yang saya ketahui. Tapi beda ini yang satu ini. Contohnya nih, di saat Wali Songo dinyatakan oleh Robitoh Alawiyah bukan sebagai duriah Nabi, dan dipastikan dalam surat idaranya itu yang bernisbat kepada Azmat Khon itu adalah fiktif dan palsu, jadi duriah Wali Songo itu sudah nggak ada. Apa reaksi Wali Songo? Para Aceh, para Gus, ya, dan Buya mungkin yang lain itu bagus. Apakah bereaksi seperti yang kita temukan reaksi dari para habaib? Tidak, biasa-biasa saja, nggak marah, nggak ribut, justru malah mengkonfirmasi, menyusuri data leluhurnya tentang Wali Songo, dan ternyata ditemukan dan diakui oleh Nakobah Ashraf Internasional. Dan beda kenyataannya di saat kita menemukan fakta, ya, yang terjadi di saat habaib dipertanyakan tentang nasab keasliannya sebagai duriah Rasul. Beda. Mereka marah, mereka mencaci maki, mereka menghujat, mereka memprovokasi, mengajak perang dan lain-lain. Itu kan rijik seperti itu, menghina, mengejek, memframing dan lain-lain, membayar beberapa orang untuk menguatkan bahwa mereka benar-benar duriah Nabi. Sedangkan masyarakat ini semakin terus bergerak seperti bola salju menggelinding dan semakin besar, berupaya sehebat dan sekuat apapun dari klan Ba'lawi, bukan justru malah menguatkan, justru malah semakin menghancurkan kredibilitas dan martabatnya. Semakin kuat orang Muhyiddin membela mati-matian seperti Mas Wafi, ya, oleh sesepuh Sidogiri sampai bilang bahwa Wafi itu neneknya, leluhurnya, kakeknya itu adalah PKI. Semakin dibela semakin remuk, dibela mati-matian semakin hancur, semakin mencuat di framing semakin rungkat. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Karena kalau dianalogikan gaharu, apabila dibakar bukan bau yang keluar tapi malah harum. Seandainya nih para habaib atau klan Ba'lawi dibakar laksana gaharu, kalau harum berarti benar-benar duriah Nabi. Itu logika saya. Tapi ternyata kenyataannya, fakta di lapangan menemukan di saat dibakar dengan adanya polemik nasab ini bukan harum. Semakin jijik saya melihatnya, karena melihat yang selama ini dipelajari tentang akhlakul kalimah Rasulullah, tapi atwata, kebiasaan dan lain-lain sangat luar biasa mulia, sangat agung. Tapi kenapa yang menisbatkan ini sebagai duriah Nabi? Jauh. Kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, menjijikkan yang keluar, memprovokasi, mengajak perang, menuduh, memfitnah, memframing dan lain-lain. Bukan gaharu. Kalau sebenarnya asli gaharu dibakar itu harus harum, bukan bau. Dan ini enggak harum, malah bau. Begitu sahabat. Coba cek di lapangan, wahai para muhibin yang membela mati-matian. Kalian dikasih akal perangkat yang sangat luar biasa sama Allah. Memang ada beberapa tingkatan akal, Ajijiyah, Hisabiyah, Apoiyah, Juhadiyah, dan Akmaliyah. Cuma kalian para muhibin sudah dicekok di doktrin mati-matian, tidak boleh naik tingkat akal kalian. Tetap harus di Ajijiyah, dimatikan, tidak boleh kritis. Tidak boleh bertanya, ngapain ikut campur urusan nasab. Itu kan didoktrin supaya tidak terlibat, tetap bodoh, tidak mau kenyataan yang terjadi. Seperti apa yang sebenarnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu bukan mencerdaskan umat, itu membodohkan umat. Ini nggak sadar, ini tokoh-tokoh kok berkata seperti itu. Makanya saya secara pribadi sungguh sangat berterima kasih kepada sosok Kiai muda yang telah berkarya menciptakan 21 kitab, mungkin lebih kalau sekarang ya, dengan bahasa Arab, tulisan Arab, grammar yang sangat luar biasa, indah rapi, ya. Ternyata mampu membongkar dan ternyata menyadarkan masyarakat Indonesia, ratusan juta Indonesia ini umat tersadarkan yang selama ini sering kurang lebih 145 tahun dibodohkan, dibodoh-bodohi dengan sejarah palsu, dengan fakta yang asli yang ditutup-tutupi.